Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji Tuhan, pagi ini kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kini tiba waktunya kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu mengikuti di layar yang tersedia ataupun di Alkitabnya masing-masing. Amsal pasal 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata apapun. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Amin. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah 19 hari menjalani hidup di tahun 2025. Betul ya? Sudah 19 hari di tahun 2025. Bagaimana rasanya Bapak Ibu? Ya, sudah mulai ya merasakan suka dan duka 19 hari ini. Bapak Ibu dan Saudara, waktu terus berjalan dan kita akan terus melewati waktu demi waktu bersama Tuhan. Memang ada banyak hal terjadi, tapi mari kita tetap bersyukur. Amin. Bersyukur untuk hal-hal yang Tuhan izinkan kita boleh lewati. Pada saat ini kita belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang 15 ini. Ya, ayat di atas salah ya. Harusnya Amsal. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, masih ingat kisah Abraham? Masih ingat ya kisah Abraham dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian. Abraham adalah bapak orang beriman. Kita sangat kenal itu ya. Abraham bapak orang beriman. Ia tokoh yang sangat teruji imannya, di mana Tuhan benar-benar menguji iman Abraham dan sangat teruji. Ia percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Bapak Ibu dan Saudara, tindakan percayanya telah teruji ketika Tuhan meminta Abraham untuk menyerahkan anaknya. Kisah Abraham mempersembahkan Ishak benar-benar menjadi kisah yang sungguh luar biasa membangun iman kita sampai saat ini.
di mana Tuhan meminta Abraham untuk menyerahkan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya, anak yang dia kasihi. Tidak ada rasa khawatir dan tidak ada penyesalan kepada Abraham. Yang ada adalah ketaatan dalam melaksanakan perintah Tuhan. Itu Abraham. Bapak, Ibu, dan Saudara, Abraham punya satu-satunya anak yang ia kasihi, tapi Tuhan minta. Abraham tanpa rasa khawatir, tanpa penyesalan, ia sungguh-sungguh mau taat pada Tuhan. Seandainya perintah itu diberikan kepada kita saat ini, jangankan kita punya satu anak, 10 anak pun diminta salah satunya, ada yang ikhlas? Ada yang ikhlas, Bapak Ibu? Tuhan minta satu dari sekian banyak anak yang kita punya. Pasti kita akan berpikir 2 kali, betul ya? Pasti kita akan tawar-menawar dengan Tuhan. Pasti kita akan mempertanyakan, benarkah Tuhan yang saya percaya? Bagaimana mungkin anak yang sangat saya kasihi diminta dipersembahkan kepada Tuhan dengan tangan sendiri, dipersembahkan untuk Tuhan. Abraham melakukan itu. Dia mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Dia tahu, dia kerjakan dengan tangannya sendiri. Dia membunuh anaknya untuk Tuhan. Dia sadar betul, Bapak Ibu, perintah yang ia terima. Tapi kenapa Abraham melakukannya? Karena ia mengasihi Tuhan dan ia percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Abraham percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ketika diperhadapkan dalam situasi sulit, diperhadapkan dalam situasi yang tidak masuk akal, disitulah iman kita dimurnikan. Disitulah iman kita diuji. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham sungguh-sungguh melaksanakan perintah Tuhan karena ini adalah perintah yang maha kuasa. Perintah Allah pencipta alam semesta. Maka yang ada hanyalah ketundukan dan ketaatan. Tidak ada alasan untuk membantah, tidak ada alasan untuk menghindar, kecuali melaksanakannya. Sekali lagi Abraham melakukannya karena ia percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kalau Bapak Ibu bisa melihat kisah selanjutnya, itu luar biasa bagaimana Abraham menjadi bapak orang beriman, teruji imannya. Nah, tema kita hari ini sama, ya. Abraham percaya dengan segenap hati. Kita pun bisa merenungkan hari ini, percayalah dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jika kita memperhatikan bacaan yang tadi kita baca di dalam kitab Amsal ini, maka kita melihat bagaimana Salomo memberikan nasihat, dan setiap nasihat itu ada janji Tuhan yang diterima. Misalnya Bapak Ibu di ayat 1 dan ayat 2. Di ayat 1 dikatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ayat 2, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Contoh yang kedua, ayat 3 dan ayat 4. Ayat 3, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Selanjutnya ayat 5 dan 6, 7, 8, 9, 10. Semua itu berbicara ada nasihat, ada janji. Ada nasihat, ada janji. Salomo memberikan nasihat yang sungguh luar biasa. Sebagaimana ia telah meminta hikmat kepada Tuhan di dalam doanya. Salomo kan tidak minta kekayaan. Masih ingat ya Bapak Ibu? Salomo berdoa kepada Tuhan, dia tidak minta kekayaan. Dia tidak minta kuasa. Dia hanya minta hikmat dan bijaksana. Tuhan memberi dia hikmat. Dia berlimpah dengan hikmat. Dia memberikan hikmat kepada Salomo, dan Salomo sekarang telah menulis banyak hikmat untuk kita. Menulis nasihat-nasihat itu untuk kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap orang tua selalu mengharapkan anaknya hidup bahagia dan sukses. Setiap orang tua pasti mengharapkan anaknya memiliki masa depan yang baik. Maka orang tua itu selalu memberi yang terbaik kepada anaknya.
Bahkan tidak kurang-kurangnya orang tua selalu menasihati anak-anaknya supaya mereka melakukan hal-hal yang baik dan benar. Itu orang tua yang baik. Selalu menasihati. Walaupun kadang anak-anak bilang ya, papa ini kebanyakan omong, mama ini cerewet, mama ini dan seterusnya. Terlalu banyak nasihat. Itu menurut mereka. Tetapi Bapak Ibu, orang tua yang baik tidak pernah berhenti akan memberi nasihat kepada anaknya. Tujuannya apa? Supaya anaknya memiliki masa depan yang baik. Demikian Salomo Bapak Ibu. Dia sebagai orang tua, sebagai bapak, dia memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Termasuk kepada kita pada pagi hari ini. Memberi nasihat untuk kita. Mari kita perhatikan beberapa nasihat yang disampaikan oleh Salomo. Yang pertama Bapak Ibu, memperhatikan dan memelihara perintah. Memperhatikan dan memelihara perintah. Itulah nasihatnya. Kalau kita lihat tadi dikatakan kasih dan setia. Di ayat 1, janganlah engkau melupakan ajaranku, biarlah hatimu memelihara perintahku. Di ayat yang ketiga dikatakan janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Salomo mengingatkan kita, bagaimana kita memiliki kasih dan setia yang tetap dalam hidup ini kepada Tuhan. Kasih dan setia, dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Setiap kita yang mengasihi Tuhan, kita pasti setia. Setiap kita yang setia kepada Tuhan, kita pasti mengasihi Tuhan. Amin. Kasih dan setia janganlah meninggalkan kita. Biarlah itu tetap dalam hidup kita, seumur hidup kita. Sampai akhirnya Tuhan kita memanggil kita kembali. Kasih dan setia, baik hati dan pikiran kita, tetap setia kepada Tuhan. Kemudian dikatakan, takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, ketika firman Tuhan ini dikatakan takutlah akan Tuhan, maka kita harus belajar sungguh-sungguh bagaimana kita menghormati Tuhan. Bagaimana kita sungguh-sungguh menguduskan Tuhan dalam hidup kita. Di ayat 7 dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nasihatnya Salomo mengatakan takutlah akan Tuhan. Karena Salomo sendiri telah mengalami bagaimana ia takut akan Tuhan. Bagaimana ia menghormati Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Jauhilah kejahatan. Nasihat-nasihat yang sungguh luar biasa Bapak Ibu. Jauhilah kejahatan. Janganlah kita tetap melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi jauhilah kejahatan. Hiduplah yang baik di hadapan Tuhan. Nah, itu nasihat yang pertama. Nasihat yang pertama adalah memperhatikan dan memelihara perintah. Perintahnya itu supaya kita tetap di dalam kasih dan di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Supaya setiap kita takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kedua, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema kita hari ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Percayalah. Dari beberapa minggu ini kita selalu merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan berbicara percayalah. Percayalah. Ada apa Bapak Ibu dengan kita? Mungkinkah kita kurang percaya? Atau iman kita sedang diteguhkan? Percayalah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Kata segenap di sini mengandung makna yang mendalam Bapak Ibu. Segenap hati berarti seluruh, semua, totalitas, utuh, tanpa syarat. Itu namanya segenap hati. Berbicara tentang menyerahkan seluruh hidup kita kepada kasih karunia Allah. Tanpa menyisakan ruang sedikit pun untuk kekhawatiran, untuk keraguan. Tetapi kita sungguh-sungguh dengan segenap hati percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati adalah dasar dari hubungan kita dengannya. Kalau kita tidak percaya dengan segenap hati kepada Tuhan,
percuma kita percaya kepadanya. Kalau hanya setengah-setengah, buat apa? Tapi dengan segenap hati, kita mengakui bahwa Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Itu percaya dengan segenap hati. Kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang memegang kendali atas setiap situasi dalam hidup kita. Entah dalam keadaan baik ataupun tidak. Kita mengakui Dia adalah Tuhan atas segala Tuhan, Allah atas segala Allah. Raja di atas segala raja. Kita percaya sungguh-sungguh. Itulah percaya segenap hati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika saya waktu pertama sekali keluar dari Pulau Nias, bukan pertama sih, kedua. Dulu pernah keluar dari Pulau Nias itu ke Medan seminggu. Tapi yang kedua kali keluar dari Pulau Nias itu menuju ke Malang, ke STT Salem. Jaraknya jauh dari Sumatera ke Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara, waktu pertama sekali ada informasi ada penerimaan mahasiswa di STT Salem, lalu saya dengan senang hati karena sudah menjadi cita-cita ya, keinginan hati untuk mau jadi hamba Tuhan begitu semangat waktu itu sampai sekarang. Nah, ketika ada rencana mau berangkat, ada pengumuman dari STT Salem bahwa lulus bisa diterima, maka ibu saya, ya mama saya itu, ya di dalam segala kelemahan dan keterbatasan di dalam pengenalan akan Tuhan, waktu itu dia katakan sebelum berangkat, ayo kita pergi. Kemana? Kita pergi kepada penglihat. Penglihat, Bapak Ibu mengerti ya, penglihat sama dengan dukun. Ya, saya diajak ke sana. Buat apa? Harus pastikan kamu berangkat ini aman atau tidak, boleh atau tidak, nanti di sana baik-baik saja atau tidak. Pastikan dulu, baru boleh berangkat. Wow, saya katakan tidak. Saya tegas waktu itu katakan tidak. Saya tidak mau ikut, karena saya sudah belajar firman Tuhan dari sekolah minggu. Ketika dikatekisasi, ya belajar Alkitab, ikut di remaja pemuda, aktif di gereja waktu itu Bapak Ibu. Saya belajar dan saya tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang cemburu. Dan yang saya tahu waktu itu, cemburunya Tuhan itu maksudnya begini, bahwa Tuhan itu tidak mau kalau ada yang lain yang kita percaya. Tuhan mau hanya Dia saja yang kita percaya. Dan itu yang saya tahu waktu itu. Dan saya katakan kepada mama saya tidak mau ikut. Dan benar Bapak Ibu, saya tidak ikut. Tapi apa yang terjadi? Mama saya diam-diam pergi. Dia pergi ke sana. Kemarin saya konfirmasi ulang. Karena peristiwanya sudah lama Bapak Ibu. Jadi saya kemarin telepon mama saya pastikan ulang. Dulu mama pernah pergi atau tidak ya waktu itu? Ya sudahlah. Terus orangnya bilang apa? Dia bilang, tidak apa-apa, semua baik-baik saja. Wah, ternyata waktu itu ibu saya itu, mama saya itu pergi ke sana, sudah bertanya kepada penglihat itu. Dan penglihat itu katakan tidak apa-apa, boleh pergi. Dan kemarin saya sempat ya injili mama saya, sampaikan beberapa hal termasuk mengenai mendua hati. Agak sulit kemarin Bapak Ibu saya menjelaskan mendua hati karena mama saya tidak mengerti bahasa Indonesia. Taunya bahasa daerah Nias, jadi menerjemahkan mendua hati itu agak sulit. Gimana ya maksudnya? Akhirnya saya kasih contoh. Ma, jangan mendua hati. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak hal terjadi ketika orang tidak mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Banyak hal terjadi. Salah satunya adalah mencari petunjuk kepada yang lain, bukan kepada Tuhan. Mencari solusi dengan berbagai cara dan tidak melibatkan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya ketika kita memiliki masalah, ketika kita memiliki
ya banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, seharusnya kita berserah dan bukan pasrah. Amin. Berserah kepada Tuhan. Karena kalau hanya sekedar kita pasrah, ya sudahlah, tidak bisa. Ya sudah, pasrah begitu saja. Tidak melibatkan Tuhan, ya sudah. Tapi Tuhan mau kita berserah. Berserah itu berarti dari awal kita memulai segala sesuatu sampai akhir kita melibatkan Tuhan. Apapun hasilnya kita serahkan pada Tuhan. Itu berserah. Tuhan mau kita berserah, bukan pasrah. Itu sebabnya kita tidak boleh bersandar pada kemampuan kita sendiri. Di ayat 3 itu jelas dikatakan. Di ayat 5. Di ayat 5 itu dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 7 juga sama. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita perlu menggunakan akal kita. Kita perlu untuk berpikir. Tetapi kita tidak bisa mengandalkan pikiran kita, mengandalkan hikmat, mengandalkan kebijakan kita di dalam menghadapi banyak hal tanpa melibatkan Tuhan. Tuhan memberi kita kemampuan untuk berpikir, memberi kita akal. Karena kita mengenal Tuhan juga menggunakan akal, menggunakan pikiran. Sehingga kita bisa dimampukan oleh Tuhan untuk mengenal Dia. Tetapi di dalam percaya kepadanya, Tuhan mengatakan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah menganggap dirimu sendiri bijak. Tapi percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, kita sedang mengambil langkah iman yang mengandalkan kasih setia Tuhan. Tuhan selalu setia. Tuhan selalu memegang kendali atas kita. Siapa yang tahu masa depan kita? Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang tahu segala sesuatu tentang kita adalah Tuhan. Sejak kita dibentuk di dalam kandungan ibu, sampai kita dilahirkan, kita dibesarkan, kita menjadi orang tua, sampai akhir hidup kita, bahkan sampai mati, kita semua ada di dalam rancangan Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan khawatir, jangan takut. Percayalah dengan segenap hati. Karena Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Tuhan yang punya rancangan dalam segala sesuatu. Tuhan minta kita menjalaninya sesuai dengan kehendaknya. Itu yang kedua, Bapak, Ibu. Kalau tadi yang pertama Salomo katakan di bagian pertama itu, perhatikan dan peliharalah perintah, ya, memperhatikan dan memelihara perintah. Yang kedua, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, nasihat yang ketiga dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Di ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-9 dikatakan, ayat yang ke-9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan terbaik apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Bisa kita jawab dalam hati kita masing-masing. Persembahan terbaik apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan?
Saya ingat beberapa minggu yang lalu, kalau tidak salah Desember, pertengahan Desember yaitu, saya dipanggil di ruang konsistori. Biasanya kalau dipanggil itu mau berdoa, betul kan? Yang Bapak Ibu majelis pasti tahu ini, berdoa. Tapi waktu saya dipanggil, perlu sesuatu, ada apa ya? Lalu saya datang, ternyata masih belum selesai menghitung uang persembahan itu. Lalu saya ditanya, Kak Cahaya, ini amplop persepuluhannya ini, tulisannya seperti ini, tapi isinya seperti ini. Tulisannya sekian, isinya melebihi sekian. Apa benar atau tidak? Nah, Bapak Ibu dan Saudara, persembahan itu sudah saya siapkan 2 minggu sebelumnya. Ya, saya sudah siapkan dan itu sudah saya lem, saya tutup. Saya tidak tahu kalau yang saya isi itu ternyata mungkin double ya. Apa itu namanya? Lengket begitu ya. Jadi bisa lebih. Tidak sesuai dengan tulisan yang tertulis. Lalu ada yang berkata, tidak apa-apa, kalau memang sesuai yang ditulis, yang dipersembahkan, itu diambil yang lebihnya. Saya katakan tidak. Langsung saya tulis Bapak, saya ubah angka yang saya tulis sesuai dengan isinya. Kenapa bisa begitu? Tanpa keraguan. Saya tidak berpikir 2 kali. Karena Bapak Ibu, setelah saya mempersiapkan persembahan itu, setelah itu saya mendapat berkat Tuhan lagi. Ada berkat Tuhan yang saya dapatkan. Maka saya tahu pasti Tuhan yang atur itu persembahan. Sehingga tidak perlu dibuka lagi. Isinya sudah pas dengan yang di dalam, dengan apa yang sudah dapatkan dari Tuhan. Maka tanpa keraguan langsung saya sesuaikan isinya dengan tulisannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan jangan kita ambil kembali. Amin. Ya, apa yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan jangan kita ambil kembali. Marilah kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Persembahkan persembahan terbaik kepada Tuhan. Tidak hanya materi, hidup kita ini loh. Tuhan mau kita persembahkan kepada Dia. Kita tidak akan menjadi miskin ketika kita memberi kepada Tuhan. Dan juga tidak akan mendadak kaya ketika kita tidak memberi kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak akan menjadi miskin ketika kita memberi kepada Tuhan. Dan juga kita tidak akan mendadak kaya ketika kita tidak memberi kepada Tuhan. Tuhan tidak kekurangan apapun sehingga Ia minta kepada kita. Tuhan itu berlimpah dalam segala hal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan mengajarkan kita memberi persembahan kepadanya. Memang di gereja kita tidak tiap minggu ya menyinggung tentang persembahan. Karena yang dewasa rohaninya pasti melaksanakan tanggung jawabnya. Amin. Tidak harus diingatkan. Memberi persembahan kepada Tuhan sama dengan kita mengakui bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketika kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, kita mengakui bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Maka segala sesuatu kita kembalikan kepada Tuhan. Semua milik kita merupakan pemberian atau berkat Tuhan. Ketika pekerjaan kita berhasil, itu pun adalah pekerjaan Tuhan, berkat Tuhan untuk kita. Maka mari kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sedang belajar taat, melaksanakan tanggung jawab kita. Kita sedang belajar untuk setia dan takut akan Tuhan. Kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ketika kita memberi persembahan kita sedang bertanggung jawab bersama untuk pekerjaan Tuhan. Bertanggung jawab bersama untuk pekerjaan Tuhan.
Ketika kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, kita sedang memuliakan Tuhan. Maka di ayat 9 itu dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita ini bersyukur Bapak Ibu, bahwa Tuhan meminta 1/10 dari apa yang kita punya. Kita kalau berpikir-pikir, seandainya Tuhan minta 90% dari apa yang kita punya, 10%-nya untuk kita, kira-kira bagaimana? Mari kita merenungkan hal ini. Tuhan hanya minta sedikit. Sebenarnya semua itu milik Tuhan. Amin. Semua itu milik Tuhan. Tapi Tuhan katakan, laksanakan tanggung jawab 10% saja. 90% yang banyak itu untuk kita. Bahagia kan? Senang kita. Tapi yang sering terjadi adalah 10% pun masih kita perhitungkan untuk Tuhan. Itu yang sering terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan apa yang kita miliki. Dalam segala kelemahan, keterbatasan kita, kita muliakan Tuhan. Apapun itu. 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi kepada Tuhan bukan suatu paksaan, tapi memberi dengan kerelaan hati. Dengan tulus hati. Karena dengan demikian Tuhan mengasihi setiap yang memberi dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Raja Salomo kepada kita pada pagi hari ini, mari kita renungkan baik-baik. Yang pertama, mari kita benar-benar memperhatikan dan memelihara perintah Tuhan. Yang kedua, mari kita sungguh-sungguh percaya dengan segenap hati tanpa rasa khawatir, tanpa keraguan, tapi seluruh hidup kita percayakan kepada Tuhan. Kita percaya secara totalitas, percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Biarlah hidup kita ini memuliakan Tuhan. Hidup kita ini memuliakan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sudah selamatkan kita. Amin. Percaya kita bahwa Tuhan telah selamatkan kita adalah percaya dengan segenap hati. Bukan percaya setengah-setengah. Percaya bahwa Tuhan telah mengampuni dosaku. Percaya bahwa Tuhan telah selamatkan aku. Percaya dengan segenap hati. Itulah sebabnya karena kita percaya dengan segenap hati kita memuliakan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah mendengarkan 3 poin ini. Yang terakhir, janji Tuhan. Mari kita perhatikan janji Tuhan bagi kita. Janji Tuhan bagi setiap yang percaya kepadanya dengan segenap hati dan mentaati nasihat-nasihatnya, dikatakan di sini di ayat yang kedua. Mari kita perhatikan ayat yang kedua. Di sana dikatakan, panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Siapa yang tidak mau lanjut umurnya diberkati oleh Tuhan? Semua pasti mau. Semua mau bahwa Tuhan memberi umur yang panjang dan sehat. Amin. Mari kita memperhatikan nasihat dan perintah-perintah Tuhan. Ayat yang keempat, mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Setiap kita yang sungguh-sungguh setia mengasihi Tuhan, dikatakan kasih, ya, mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, ia katakan, ia akan meluruskan jalanmu. Di ayat yang ke-6, ia akan meluruskan jalanmu. Setiap kita yang takut akan Tuhan, di ayat 8 dikatakan, ia akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu.
Kemudian di ayat 9, setiap kita yang memuliakan Tuhan, dengan harta kita dikatakan lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Di ayat yang 11 dikatakan, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Di ayat 14 dikatakan, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Amin. Berkat-berkat Tuhan ini untuk kita. Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh memperhatikan peringatan-peringatan dan memelihara nasihat dari Tuhan serta melakukannya dengan taat dan setia. Berkat-berkat ini untuk kita yang dengan teguh di dalam iman, percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Berkat-berkat ini untuk kita yang senantiasa hidup memuliakan Tuhan dengan segala hal. Berkat-berkat ini tercurah untuk kita yang percaya. Amin.